Ini sedikit tambahan materi untuk PTS besok karena kelas 8D dan kelas 8E kemarin sempat nge-zoom pembelajaran. Jadi yang untuk 8C saya buatkan videonya saja. Dari lingkaran, unsur-unsur lingkaran. Jadi perhatikan aja. Di dalam lingkaran itu ada luas lingkaran yaitu yang diarsir ini, dan keliling lingkaran yaitu kelilingnya sini saja. Luas lingkaran artinya seluruh bagian yang terisi penuh, sementara keliling adalah garis lingkarannya saja tanpa isi. Unsur-unsur lingkaran. Mari kita buat lingkaran yang sesuai dengan keterangan di bawahnya agar kalian lebih paham. Yang pertama, lingkaran berpusat di O. Jadi kalau saya gambar di sini ya, dari keterangan di sini kita akan bicara tentang unsur-unsur lingkaran. Lingkaran berpusat di O, berarti ada lingkaran dengan titik pusat di O. Kemudian garis-garis yang menghubungkan titik pusat ke setiap lengkung lingkaran, yaitu OA, OB, OC disebut jari-jari. Jadi kalau ada dari titik O ke A, ini namanya jari-jari. Dari O ke B, namanya jari-jari juga. Dari O ke C, namanya juga jari-jari. Tuh, jari-jari ya, atau radius. Kemudian yang ketiga, garis yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran dan melalui titik pusat serta membentuk sudut 180 derajat disebut diameter. Jadi, dari titik A ke O, kemudian saya tarik garis lagi ke D sini, dan dia membentuk 180 derajat. Itu namanya diameter. Dari sini ke sini namanya diameter. Kalau ini tadi R jari-jari, ini juga R jari-jari. Ini kalau dari sini ke sini namanya adalah diameter D. Kemudian yang keempat, garis lurus AB dan AM disebut tali busur. Jadi dari gambar ini ditarik garis A ke B, lurus ya, dari A ke B. Kemudian dia minta MN, berarti ada lagi di sini MN. Sini M, sini N. Ini namanya ditarik garis lurus gini namanya tali busur. Jadi yang lurus ini dan ini namanya tali busur. Kemudian garis lengkung AB garis lengkung, MN garis lengkung disebut busur. Yang ini yang lengkung AB, kemudian MN yang lengkung ya, namanya busur. Jadi seperti panah, ada panah untuk memanah ya, nih ini ada tanda, ada panahnya. Ini yang lurus ini dia adalah tali yang bisa melengkung, yang bisa melar, apa istilahnya, kayak karet gitu. Jadi dia disebut tali busur. Dia yang digunakan untuk menarik anak panah dan melemparkan anak panah. Yang lengkung ini dia keras, dari besi atau dari kayu, namanya busur. Jadi kalau nulis tali busur AB, atasnya kasih garis. Tapi kalau nulis busur AB, itu hanya AB kasih lengkungan di atasnya. Yang ini tali busur, yang ini busur. Kemudian yang ke-6, daerah arsir AOB disebut juring. Jadi juring, nih daerah arsir AOB. AOB, ketika ini saya arsir seluruhnya, itu namanya juring. Juring. Perhatikan, juring juga berupa daerah arsiran. Jadi juring adalah luas lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari. Tadi kalau dilihat dari sini, nih, daerah yang diarsir ini itu kan namanya luas lingkaran. Jadi untuk membuat definisi dari juring adalah luas lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari. Nih, kalau juring di sini dibatasinya oleh jari-jari OA dan jari-jari OB. Kemudian yang ke-7, daerah yang dibatasi AB, tali busur AB dan busur AB adalah tembereng.
Jadi tembereng adalah luas lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Berarti kalau dari sini gambarnya yang mana? Ini ada tali busur dan ada busur. Ini dia namanya tembereng. Tuh. Ada lagi nggak temberengnya di sini? Ada. Ini ketika saya tarik garis dari B ke C, ada tali busur BC, ada busur BC. Nah, ini namanya tembereng. Tuh. Yang ke-8, garis dari O ke T disebut apotema. Jadi apotema adalah jarak terdekat dari tali busur dari titik pusat ke tali busur. Tali busurnya yang mana aja bebas. Misalkan saya ambil tali busur BC. Berarti apotema adalah dari titik O ke tali busur BC. Ini namanya apotema. Nih yang ini. Nih yang saya tebelin ini namanya apotema, ya. Jadi definisinya adalah apotema adalah jarak terpendek dari titik pusat ke tali busur. Tuh, ada 8 unsur. Ada lingkaran, ada titik pusat, ada jari-jari, ada diameter, ada tali busur, ada juring, ada tembereng, dan ada apotema. Kemudian ke bawahnya. Nih. Ini lingkaran penuh, ini 3/4 lingkaran, ini setengah lingkaran, ini 1/4 lingkaran. Yang ini nih kalau saya buat di dalam lingkarannya gini, kemudian saya ada OB, ada OA, kemudian ini saya arsir. Ya tadi apa namanya? Luas lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari apa namanya tadi? Ya, juring. Juring ya. Berarti kan sisanya ini ya. Kalau ini tadi 1/4 lingkaran, berarti kan ini 3/4 ya. Nah, lalu kalau saya balik, saya bikin lingkaran lagi, saya pakai jari-jari OA dan OB lagi, tapi yang saya arsir yang ini. Nah, ini apa namanya? Itu yang diarsir berarti kan luas lingkaran juga. Terus dibatasi oleh apa? Jari-jari OB dan jari-jari OA kan? Berarti namanya apa ini? Iya, namanya juga juring. Pokoknya selama luas lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari itu namanya juring. Jadi ada juring kecil yang ini dan ada juring besar yang ini. Itu dia tambahan materinya. Selamat belajar. Semoga sukses mengerjakannya. Jadi materinya dari awal yaitu SPLDV, Pitagoras, dan terakhir unsur-unsur lingkaran. Terima kasih.